Di perjalanan saya live gitu untuk membuka ruang kepada para subscriber sahabat SJ Channel untuk ada titipan apa nih buat Bang Mardhani. Titip pesan, titip pertanyaan, titip ancaman. Tapi banyak yang menyampaikan begini Bang. Titip salam aja. Tetap salam aja ya. PKS satu-satunya partai yang istiqomah katanya di jalur oposisi. Banyak yang muji-muji lah. Tapi di sisi lain kita melihat di apa ya? Kalau anggaplah ya berbagai survei, walaupun seringkali survei itu berbalik gitu. Yang kecil jadi besar, yang besar jadi kecil. Tapi dampaknya kok seperti yang tidak terlalu terasa gitu. Padahal satu-satunya partai yang oposisi. Ini di masyarakat geliatnya mestinya gitu kan. Kalau kemarin ada pemilih yang non Jokowi kan kans potensi ke PKS itu jauh lebih besar dibanding sekarang. Kira-kira apa karena ada sebagian yang bilang nih PKS ini suka agak malu-malu ini gitu. Gimana Bang buat beroposisi itu? Mungkin kalau pakai teori sederhana supply and demand itu lah. Supply itu dari kami PKS-nya, demand itu dari votersnya gitu loh. Ya PKS harus memperbaiki diri dalam perannya sebagai oposan gitu. Tadi harus lebih berani, banyakin pansus, banyakin hak angket, inisiatif dan seterusnya ya, sehingga betul-betul konstitusionalnya jelas gitu lah. Nah kami rame banyak, tapi memang ketika usul pansus, ketika usul hak angket suka mentok gitu loh. Nah kita harus cari cara nih untuk lebih kreatif di bab ini. Kan kita cuma 50 kursi ya dari 575 ya, sehingga memang ini perlu perjuangan. Satu poin lagi di bab supply ini tokoh ya. Kadang-kadang kicauan seorang tokoh itu jauh lebih bergema ketimbang kicauan banyak orang yang average gitu lah. Nah ini di bab tokoh ini kami akui kita harus terus membangun. Makanya kami bersyukur ketika Majelis Syuro keempat kemarin menetapkan Habib Salim Segaf Al-Jufri sebagai satu-satunya yang kita tokohkan. Dulu kan kita ada calon presiden 9 ya. Kebanyakan sekarang satu, enak kalau satu. Kalau dari demandnya ya pemilih kita kan memang antara, kalau Kang SZ kan itu ya rasional, sosiologis dan psikologis itu kan. Yang rasional 10%, 15%. Masih banyak yang sosiologis atau psikologis itu lah. Sehingga yang bergeser tuh mungkin yang di rasional bergeser. Yang ini kan harus didatengin. Tapi buat PKS, kalau sikap oposisi PKS membawa dampak elektoral, kami syukuri alhamdulillah. Kalau belum, tetap aja ini bagian dari visi besar kita membangun Indonesia yang demokrasinya sehat. Insya Allah, amin. Kalau terkait, saya boleh perkenalkan diri saya dulu Bang ya? Mangga. Jadi saya di sini selain sebagai YouTuber, saya juga membawa identitas sebagai relawan komandan, Bang. Komandan itu kepanjangannya Komando Menangkan Anies Baswedan. Wah, komandan namanya keren. Jadi dalam rangka silaturahmi memperkenalkan komandan kepada Abang, barangkali Abang ada gambaran kah gitu? Kok ini berani-beraninya nih relawan Anies Baswedan datang ke sini, padahal kan PKS belum sebut nama. Atau bagaimana penyikapan Abang terhadap bermunculannya relawan-relawan Anies Baswedan lah? Kalau kita lihat kan fenomenanya begitu Bang. Hampir 100 ini relawan Anies. Kalau dibandingkan dengan relawan Puan, Ganjar, Prabowo yang lain, saya kira sangat jauh lah gitu. Ada fenomena apa yang Abang lihat? Kalau saya menyambut positif, seperti positifnya ketika KIB membentuk koalisi, dan seperti positifnya dulu ada PSI mendukung Giring jadi calon presiden. Kalau di search di Detikcom saya memberi apresiasi, karena buat saya partai politik atau koalisi harus segera mengumumkan siapa capres cawapresnya gitu. The sooner the better, karena membuat publik tidak membeli kucing di dalam karung. Kalau sudah ketahuan kayak KIB, saya apresiasi positif kan dengan KIB, teman-teman Golkar, PAN dan P3 udah lebih dari 20%. Catatan saya mana capresnya, cawapresnya, cepet aja gitu. Sehingga kalau udah ketemu capres cawapres, orang sudah move on dari figur
kepada program. Kalau sekarang ini karena koalisi last minute, semuanya sibuk dengan figur. Waktu Jokowi JK atau Jokowi Kiai Ma'ruf, itu kan last minute semua gitu kan. Tadi Prabowo Hatta, Prabowo Sandi last minute, sehingga orang nggak bisa mencerna apa sih visi besarnya, apa sih programnya, seperti apa sih jalannya untuk membuat Indonesia sejahtera. Saya dukung. Komandan kemarin saya sempat diundang sama Jarnis, jaringan Anies Baswedan, jaringan relawan Anies, bagus buat saya. Seperti juga teman-teman yang punya inisiatif bikin jaringan Ganjar, bagus. Biar semua terkristalisasi. Nah nanti sesudah selesai euforia figuritasnya, masuk ke langkah berikutnya. Apa sih programnya Anies? Kan boleh juga teman-teman komandan, teman-teman Jarni, teman-teman pendukung Ganjar bisa bertanya, apa nih Mas Anies program kita nih? Gitu. Sementara kita ke figur, habis figur kan. Nah kalau proses figurnya belum kelar, udah keburu pemilu, ya tidak ada waktu untuk mencerna apa visi misi dan tawaran solusinya. Sudah ada waktu. Kalau saya pribadi terbuka, tapi kalau PKS ya kita kan punya mekanisme Majelis Syuro, mudah-mudahan aja segera. Mudah-mudahan juga sama pilihannya. Amin ya robbal alamin. Nah, tapi ada yang menarik dari kalimat Abang barusan ketika bilang KIB ini sudah ada koalisinya, ya cepetan lah sebutin nama capresnya. Nah, di sisi yang sama, di saat yang sama maksud saya, ini banyak sekali teman-teman grassroots di bawah, termasuk simpatisan PKS. Ini kok nggak sabar juga Bang. Ini kok PKS nggak cepet-cepet ngumumin nama capresnya. Padahal yang saya tahu kalau di bawah, saya dari Bandung Bang, itu rasanya sih mayoritas sudah ke Anies. Kalau di Bandung, nih saya nggak tahu di tempat lain. Nah, kira-kira apa yang membuat PKS pun belum, memang harus ketemu dulu perahu koalisinya ya, tapi apa sih yang ada kendala kah gitu untuk segera menyampaikan? Sebetulnya nggak ada kendala paling awalnya 20% itu. Karena itu PKS kan secara resmi mengajukan judicial review. Ini masih berproses? Masih, kemarin sidang pertama, nanti 8 Agustus sidang kedua, 8 apa 9 gitu, 10 gitu, itu sidang kedua, dan kita berharap ada hasil. Kalau sekarang ini kan statusnya de facto dan de jure masih 20%. Nah kalau PKS mengumumkan sendiri, satu tidak etis, yang kedua ya tidak logis. Nah sekarang makanya PKS terus bangun komunikasi dengan banyak partai. Jika nanti bisa ketemu, harapan kami sih saat kita mengumumkan koalisi, kita umumkan capres-cawapresnya. Kenapa lambat? Ya di institusi selalu berproses. Kalau relawan kan ya kayak makan cabai langsung pedas gitu, dan itu kelebihan relawan gitu kan. Relawan rela dan tidak melawan. Rela dan dermawan katanya Bang. Dan rela dan dermawan gitu. Keren. Makanya saya selalu, waktu saya sempat dapat amanah ketua tim pemenangan Anies Sandi, paradigma kita pokoknya relawan di depan, partai di belakang. Kenapa? Gitu? Iya, di awal ya, sampai seperempat terakhir. Kalau seperempat terakhir udah nggak bisa lagi improvisasi, harus orkestrasi, partai yang di depan. Tapi 3/4 tuh relawan. Karena buat kami, saya bilang kalau partai wajar lah dukung Anies, kalau relawan ini luar biasa. Mereka inisiatif sendiri, waktu sendiri, dana sendiri, kita hargai. Jadwal kampanye mereka, inisiatif mereka kita dukung. Nah, kita di belakang. Nah kalau terkait judicial review kan kita tahu sendiri banyak yang perorangan maupun dari partai-partai, ada PBB, kemudian yang lain-lain lah yang itu ditolak oleh Pak Anwar Usman. Yang ini apa yang membuat optimisme Abang ini bisa dikabulkan? Lebih enak nanti ada Pak Zainuddin Paru yang menjadi komandan Wasekjen PKS bidang hukum yang ini. Tapi kalau sederhananya gini, kita pakai dua logika. Logika pertama, kita punya legal standing yang kuat karena kita partai politik. Kita bisa dirugikan dengan kebijakan ini, termasuk yang legal standing position kuat Habib Salim Segaf Al-Jufri, karena yang ajukan bukan cuma PKS nih, Habib Salim juga menjadi para pihak yang menggugat. Dua kelompok nih. Kenapa? Karena Habib Salim mestinya bisa jadi capres,
Kalau 7 sampai 9 jadi nggak bisa gitu kan. Jadi legal standing positionnya kuat. Yang kedua ya kita menurunkan tidak 0 tapi 7 sampai 9. Mudah-mudahan dengan 7 sampai 9 stabilitas politik tetap terjaga karena saya sebenarnya pendukung 0 juga, tetapi beberapa teman yang berharap tidak 0 karena ketika 0% persyaratannya menjadi sangat cair. Nanti setiap kelompok, setiap orang bisa mengajukan calon dan mengeliminirnya susah. Bisa jadi putaran pertama ada 40 pasang calon gitu yang maju. Sejumlah partai. Karena sejumlah partai yang dimajukan kan harus partai atau gabungan partai politik kan itu. Jadi maksimalnya sejumlah partai lagi. Iya, yang diakui gitu kan. Itu kan partainya sekarang katanya 70-an yang baru itu kan. Kalau yang lolos kemarin 2019 yang maju 20 partai lah sama partai lokal gitu kan. Kalau 20 kasihan masyarakat gitu. Prosesnya menjadi lebih lama. Kalau 4, 7, 9 ya harapan saya sih 3 sampai 4 itu ideal. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Jaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Nah, oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.